27 itu bukan 27 hadrat 1, 2, 3. Sebagian ulama mengatakan itu menunjukkan betapa banyaknya derajat orang berjamaah dibanding sholat sendirian. Sekarang orang dihitung bisa dikatakan jamaah itu bagaimana? Pertama, satu, orang berjamaah itu harus tahu dan yakin siapa yang diikuti. Terus Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati ma'muman. Itu kepada siapa? Kalau ternyata kita tidak tahu yang depan itu siapa, tidak tahu gitu. Maka dalam hati kita makmum pada orang yang menjadi imamnya orang-orang yang di depan kita ini. Maka yang kelihatan hanya makmum di depannya, itu makmum tidak bisa langsung lihat imam karena mungkin jamaahnya banyak, jauh begitu. Maka dalam batin kita, makmuman itu kita makmum pada orang yang dimakmumi orang-orang banyak ini. Walaupun kita tidak tahu siapa orangnya. Maka kalau dia itu memastikan orangnya A, itu, kok ternyata bukan, ini jadwal Imam Pak Ahmad gitu, terus kita pede saja, terus Allahu Akbar makmuman, saya makmum pada Pak Ahmad karena jadwalnya Pak Ahmad itu. Ternyata di hari itu Pak Ahmad berhalangan, ternyata imamnya bukan Pak Ahmad. Maka ketika orang kemudian meyakini bahwa itu Pak Ahmad ternyata bukan, malah sholatnya tidak sah. Berarti bagaimana caranya? Kita kalau tidak yakin siapa itu, ya kita pakai isyarah. Orang itu yang jadi imam saya. Atau kemudian kalau tidak kelihatan, maka kita makmum kepada orang yang orang-orang makmum ini makmum kepadanya. Beda kalau orang begini, kan jamaah banyak sudah rampung semua. Kemudian berdiri makmum masbuk. Kemudian kita datang. Kita makmum pada siapa ya gitu. Oh, tak makmum sama Pak itu. Itu alhamdulillah bagusnya, bajunya bagus, anunya tegap, kayaknya ini pantas saya makmumi itu. Maka pastikan orang yang tadi makmum masbuk itu sudah tidak bermakmum lagi kepada orang lain. Jangan sampai kita makmum kepada imam yang ternyata imam itu posisinya menjadi makmum. Ini penting. Kalau ternyata, ternyata dia makmum, padahal sudah niat imam, maka jangan diteruskan, saya berarti sudah tidak makmum lagi kepada Pak itu. Karena orang itu ternyata menjadi makmum. Kalau kita teruskan, maka jamaahnya justru malah tidak sah. Atau sholatnya malah tidak sah. Yang berikutnya, sering orang itu salah paham ketika kalau orang itu sudah makmum, maka Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Kan sering ngoten nggih. Yang ditanggung itu yang mana? Yang ditanggung itu ketika imam, terus kemudian kita makmum. Ketika kita datang, imam berdiri, kita baca Fatihah, tidak selesai karena waktunya mepet, sampai iya karena butuh, iya karena stain, imamnya rukuk. Maka karena ini sudah imam rukuk dan kita sejak awal itu sudah baca Fatihah, maka nggak cukup waktunya, lah kita tidak wajib menyelesaikan Fatihah. Karena sudah ditanggung oleh imam. Tapi kalau kita sejak awal Allahu Akbar, imamnya juga begitu, imam Allahu Akbar, kita tidak lama Allahu Akbar, waktu membaca Fatihah itu kira-kira 3 menit lah, 3 menit itu sudah tartil, sudah lama. Seumpama untuk memudahkan 3 menit begitu. Maka ketika kita bersama imam, posisinya kok cukup 3 menit, maka wajib bagi kita menyelesaikan Fatihah. Walaupun imamnya sudah rukuk, kita harus menyelesaikan Fatihah. Kenapa? Karena ketika kita berjamaah bersama imam, waktu baca Fatihah cukup bagi kita bersama imam. Kalau kita kemudian diam atau baca yang sunnah-sunnah, seharusnya langsung baca Fatihah. Kemudian kita diam, terus ingat, oh iya ya, saya baca Fatihah. Waktunya tinggal 1 menit yang bisa bersama imam. Sehingga Fatihah kita tidak selesai. Sampai iya karena butuh, iya karena stain. Imamnya rukuk. Maka kita wajib menyelesaikan Fatihah.
Karena posisi kita sebenarnya ini cukup membaca Fatihah bersama imam. Berarti yang ditanggung bacaan Fatihah oleh imam adalah makmum masbuk yang baru datang dan dia segera membaca Fatihah, tetapi Fatihahnya tidak cukup diselesaikan, maka walaupun ini tidak selesai, Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam. Ini penting. Kadang waktunya panjang, baca Iftihah, kemudian loh imamnya kok sudah ruko, padahal kita belum baca Fatihah, ya sudah kita ruko itu. Maka kalau demikian, berarti makmum belum baca Fatihah. Padahal Fatihah rukun dari sholat yang seharusnya dibaca. Nah ini penting. Yang berikutnya, ketika kita berjamaah Bapak Ibu yang saya muliakan, orang itu sering ketika mau masbuk, imamnya ruku, Allahu Akbar, terus cepat-cepat datang, Allahu Akbar, terus ngikuti, bahasanya ngiter imamnya, Allahu Akbar. Gitu. Imamnya ternyata sudah berdiri i'tidal. Sebenarnya yang dihitung itu sudah mendapat satu rakaat itu yang bagaimana itu? Yang dihitung satu rakaat, yang itu berarti sholatnya sudah sah satu rakaat ketika imam itu posisi ruku, kemudian makmum segera mengikuti Allahu Akbar bisa ruku, lah rukuknya imam dan rukuknya makmum bareng, masih sama. Ketika makmum masih menemukan imam posisi ruku dan dia sempat atau waktunya itu, durasi waktunya itu biqadri subhanallah, subhanallah itu tumakninah, maka dia dihitung menemukan satu rakaat bersama imam. Walaupun tidak baca Fatihah, tapi menemukan rukuknya imam. Tapi kalau kemudian imamnya itu Allahu Akbar ruku, makmumnya ngejar Allahu Akbar pas ruku, imamnya berdiri i'tidal. Berarti tidak pernah sama-sama bareng antara imam dan makmum dalam ruku yang sama. Maka bagi makmum ini tidak bisa terhitung satu rakaat karena dia tidak menemukan rukuknya imam. Karena bahasa rokaat itu dari kata ruku, berarti rokaatan itu satu rokaat, berarti dia dapat satu rukuan, karena makmum itu mengejar tidak bisa dapat rukuknya imam, berarti dia tidak dapat satu rokaat sholatnya. Niki penting kalau kinten para bapak, para ibu, nopo dibuat tanya jawab, nopo sekedap mohon nggih. Mungkin enten sing bari tanglet monggo. Nggih, monggo, nggih. Monggo. Nggih, monggo. Nggih. Betul, betul. Nggih. Nggih. Nggih, nggih, nggih. Terima kasih. Kalau ternyata tadi kita meyakini Ahmad ternyata bukan Ahmad, apakah yang tidak sah itu sholatnya atau jamaah kita? Yang tidak sah adalah jamaah dan sholat kita. Karena ketika kita bergerak itu mengikuti gerakan imam yang ternyata imam itu tidak sah dalam keyakinan kita. Nah, kalau demikian berarti yang rusak apanya? Jamaahnya awalnya, karena kita ngikuti terus padahal bukan imam kita, maka gerakan kita itu didikte oleh imam yang bukan imam kita, maka sholatnya menjadi tidak sah. Harus mengulang. Makanya idza ayyana wahta'a fahuwa dharra. Sesuatu yang seharusnya tidak dituntut untuk diyakini A, ternyata kita meyakini A, ternyata salah, maka menjadikan madharat, berbahaya. Terus penting kepada ibu-ibu, mungkin biasanya ibu-ibu kan di belakang. Iki mami sapa pun kalau makmum kalih tiyang senteng ajeng wonten mawon pun cekap. Daripada menjelaskan imamnya A ternyata bukan. Nggih ngoten. Ngoten melih. Monggo Mas nggih. Nggih.
nggih. Terus ngeten. Biasanya ada kebimbangan bagi makmum, loh imamnya kok bacanya gak fasih gitu. Ini sah atau enggak ini, terus matnya ininya itu kok enggak, secara tajwid kok enggak pas itu. Di dalam kaidah fikih, yang menjadikan sholat itu tidak sah bila Fatihahnya dalam huruf atau kalimatnya dalam pengucapan bisa merubah makna. Jadi kalau maknanya berubah dari pengucapannya, maka itu menjadi tidak sah. Tapi kalau kurang fasih, shinnya kurang tebal, sinnya kurang tipis, shotnya kurang, terus dengungannya kurang gitu. Tetapi secara makna, arti masih dibenarkan, maka itu sah. Jadi yang menjadikan tidak sah itu bila lafadz itu sudah berubah sehingga merubah makna. Seperti alhamdu menjadi alhamduha. Terus iyaka menjadi iyaki seumpama. Terus iyaka seharusnya tasdid menjadi iyaka. Itu berarti maknanya sudah berubah. Kalau iyaka hanya kepada mulah Allah kami menyembah. Kalau iyaka kepada cahaya kami menyembah. Loh, beda. Kalau sudah merubah makna begini, itu tidak sah sholatnya. Jadi kalau kita tahu seperti itu, maka bagi makmum yang bacaannya lebih bagus dari imamnya, maka kita harus mufarokoh. Tapi kalau imam sama makmumnya kelasnya sama, maka dua-duanya sah. Jadi imamnya ya sah karena mampunya seperti itu, makmumnya juga sah karena dia tidak lebih baik daripada imamnya. Yang tidak sah itu imamnya itu tidak benar, makmumnya bagus. Nah ini orang yang ngerti kemudian tidak boleh bermakmum pada yang bacaannya standarnya masih kurang. Ngoten nggih. Nggih. Posisi mat kan macam-macam seperti anta itu beda. Kalau matnya itu tidak berkonsekuensi pada nopo jenenge makna, maka tidak apa-apa. Berarti pertanyaannya apakah mat itu mesti akan merubah makna? Belum tentu juga. Terus intinya kalau itu sampai merubah makna, maka sholatnya menjadi tidak sah. Kalau itu masih tidak masalah dalam hal makna, maka tidak apa-apa. Nggih. Ngoten boleh. Monggo Bu, nggih. 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 Nggih, terima kasih. Pertama ketika orang pada waktu bacaan sirri kan tidak tahu ini sudah start Fatihah atau belum itu. Kita santai-santai baca Fatihah, iftitah. Ketika iftitah kita baca, selesai mau Fatihah, imamnya ternyata rukuk. Bagaimana posisi ini? Apakah kita itu ikut rukuk, tidak usah baca Fatihah, atau kita tetap teruskan baca Fatihah itu? Maka karena kita itu dalam tanda kutip, walaupun kita tidak tahu kebiasaan, tapi kita tidak segera melakukan sesuatu yang wajib, gitu, maka bagi kita harus tetap melanjutkan menyelesaikan membaca Fatihah. Lah bagaimana kalau imamnya ini tetap ruku, kemudian i'tidal sujud? Biar saja imamnya itu ruku, i'tidal, kita menyelesaikan. Kalau ketika sujud, baru kita. Kalau ini ternyata Fatihahnya selesai, maka kita langsung ikut sujud bersama imam, tanpa ruku, tanpa i'tidal. Tetapi nanti di akhir kita menambah 1 rakaat. Paham nih? Atau karena kita itu menyelesaikan Fatihah dan imamnya sudah sujud,
Ketika nanti imam itu berdiri dari sujud atau duduk di antara dua sujud, maka kita sudah ketinggalan dua rukun yang panjang. Berarti kita sudah tidak bisa makmum sama imam yang demikian, karena ketinggalannya sudah jauh. Maka pilihannya kalau sudah sujud, berarti kita segera sujud bersama imam. Konsekuensinya nanti kita menambah 1 rakaat. Atau kemudian kita menyelesaikan Fatihahnya kita, itu dengan konsekuensi berarti kita sudah tidak bersama dengan imam. Artinya sudah tidak berjamaah lagi. Gitu Bu, nggih? Nggih. Terus yang kedua, tadi apa pula agak lupa saya. Sujud tilawah, nggih pun. Sujud tilawah. Imamnya sama baca al-alaq wasjud waqtarib, tiba-tiba kemudian sujud tilawah. Ketika kemudian sujud tilawah ini namanya sajdah, itu di dalam Quran ada 16. Ketika kemudian sujud, makmumnya bingung ini gimana itu. Kalau kemudian ini masih tahu imamnya sujud, kita ikut sujud, ya. Tapi kalau kemudian kita posisinya bingung, kemudian imamnya sudah sampai berdiri, maka kita tidak usah menyusul untuk sujud sendiri, tetapi kita sudah ikut bersama dengan imam. Karena sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Jadi Bu, kalau tadi bingung, kalau Mas, oh yuk, kok imamnya kok sujud? Oke, saya sujud. Dan itu bisa lakukan itu. Kalau ternyata tidak, imamnya sudah berdiri, maka kita tidak perlu melakukan sujud sendiri, tetapi langsung meneruskan seperti apa yang dilakukan oleh imam. Pun? Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Mungkin ngoten nggih. Nggih. Betul. Matur suwun. Jadi seumpama kita itu sholat jamaah, kemudian kita masbuk, sehingga imam selesai, kita masih menambah 1 rakaat atau 2 rakaat. Lalu kemudian di belakang kita itu kemudian nyeblek kita. Itu sebenarnya fungsinya apa? Fungsinya begini, orang dikatakan jamaah dan dua-duanya berpahala berjamaah bila imamnya itu berniat imam, makanya kalau imam, imaman lillahi ta'ala, dan makmum juga berniat jadi makmum, dua-duanya klop, maka dua-duanya dapat pahala jamaah. Tetapi kalau makmumnya yang berniat makmuman lillahi ta'ala pada A, padahal A itu sholatnya sendiri saja, dalam keyakinan dia sendiri, maka yang dapat pahala jamaah adalah makmumnya. Yang imamnya tidak dapat karena dia tidak meniatkan diri untuk berjamaah. Lah fungsi dari dikeblek itu memberi isyarat, Pak, sampai niku saiki tak dadekne imam, jenengan teng ati meyakinilah saya jadi imam. Nah, overpersonel. Nah, dengan begitu, maka yang awalnya orang itu mungkin sholat sendirian atau masbuk, yang itu tidak bernilai jamaah, gitu. Karena kemudian ada orang datang, terus kemudian kita meniatkan menjadi imam, maka dua-duanya mendapatkan pahala berjamaah. Kalau imamnya tadi tetap saja dalam keyakinannya sholat munfarid sendiri, tidak berjamaah, maka pahala yang dapat pahala jamaah hanya makmumnya, yang tadi imam tanda kutip, itu tidak dapat pahala jamaah. Kalau kinten ngoten Pak Muslih, apunten. Niki wau enten acara mendadak kapoleh napa uji kompetensi guru-guru agama, kapoleh ngetes kitab kuning ngeten. Kalau butuh kitab kalih mengke niku biar napa senenge. Kula kinten ngoten ngapunten kathah kula mboten saged sampai akhir. Ihdinas siratal mustaqim wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.